Shalom warga kerajaan. Kita jumpa lagi dengan kesempatan yang indah dalam program Mimbar Battle kali ini. Dan saya Pendeta Roni Daud Simeon dengan senang hati ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda semuanya. Apa yang saya akan sampaikan kepada Anda? Sesuatu hal yang saya percaya sangat penting bagi kehidupan kita masa kini bahkan sampai masa kekekalan. Apa itu? Saya akan bicara tentang Christ Center. Bagaimana Kristus Yesus harus menjadi pusat dari segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Ya, sebab tidak semua orang yang mengaku dirinya betul-betul menjadikan Kristus pusat dalam kehidupannya. Saya masih banyak menemukan ada orang-orang yang mengaku Kristen, bahkan pakai nama Kristen, tapi hidup sesuka hatinya. Ya, tidak pernah menjadikan Kristus menjadi pusat dalam kehidupannya. Saya bahkan melayani di beberapa penjara-penjara, ya, dan saya menemukan ketika saya masuk ke penjara-penjara mulai dari penjara kelas 1 maupun penjara-penjara narkoba. Bahkan saya pernah pergi ke Nusa Kambangan. Ya, di mana di situ banyak narapidana yang dihukum dengan waktu yang lama dalam kasus yang berat. Saya pilu ketika bersalaman dengan mereka dan bertanya, siapa namamu? Ada yang berkata, saya Yohanes Pak. Kamu siapa? Saya Stefanus Pak. Kamu siapa? Saya Samuel. Nama-nama Alkitab saudaraku ya. Mereka memakai nama Alkitab tapi tidak pernah menjadikan Kristus menjadi pusat dalam hidup mereka. Dan ujung-ujungnya mereka melakukan tindakan kejahatan dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Dan sekarang mereka harus ada di balik kehidupan bertahun-tahun di balik jeruji. Oh saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, tapi itu bukan rencana Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita menjadikan dia pusat dari segala sesuatu. Karena disitulah kita akan menemukan kehidupan. Kita akan menemukan kebahagiaan. Kita akan menemukan kesukacitaan, kesejahteraan, kehidupan yang berarti ketika Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Dan betapa menyedihkan kalau seandainya pemimpin persekutuan di dalam penjara-penjara tersebut ketika ketemu hamba Tuhan berkata, oh puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang jemaat semakin bertambah. Aduh saudaraku, kalau jemaat bertambah di gedung gereja di luar gitu ya, kita bersuka cita. Tapi masa di dalam penjara jemaat bertambah bersuka cita? Seharusnya prihatin yang terjadi. Karena menemukan orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak pernah menjadikan Yesus Kristus menjadi pusat dalam kehidupannya. Nah kita lihat kenapa saudaraku harus menjadikan Kristus pusat. Yesus Kristus. Kita lihat kata Kristus, Christ Center. Kristus itu artinya bukan cuma yang diurapi, tapi raja yang diurapi. Banyak orang cuma menjelaskan, oh Kristus itu yang diurapi. Tapi sesungguhnya dia adalah raja yang diurapi. Yang datang ke dalam dunia ini bukan cuma bermaksud menyelamatkan kita dari dosa. Tapi Raja Kristus ini, Raja Yesus, dia ingin supaya pemerintahan kerajaan sorga dapat ditegakkan di bumi ini. Makanya dia mengajarkan dalam doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dia menginginkan pemerintahannya. Karena bicara tentang kerajaan Allah selalu berbicara tentang pemerintahannya. Dia menginginkan kita sebagai orang percaya mengakui pemerintahnya di seluruh aspek kehidupan kita. Bukan cuma di urusan kebaktian atau hal-hal yang sifatnya rohani. Pemerintahan Kristus harus nyata di seluruh aspek kehidupan. Dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi kita, pelayanan kita, apapun. Yesus Kristus harus menjadi raja. Yesus Kristus harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Dan pemerintahnya nyata di seluruh aspek kehidupan kita. Jangan pernah memisahkan sekuler dengan yang rohani. Itu pola pikir Yunani. Tapi pola pikir Ibrani tidak ada pemisahan sekuler dengan rohani. Semuanya sama. Ya, makanya kita harus mengenali kebenaran firman Tuhan ini. Karena dengan mengenalinya, kebenaran dari Kristus,
maka kita akan dimerdekakan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Wow. Dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa ya. Ini ayat yang sangat mendukung tentang bagaimana Christ Center itu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Wah, ini kalau Anda menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu, so pasti, so tentu orang Manado bilang, hidup kita pasti berbuah. Hal ini penting ditekankan karena banyak orang berpikir, Pak Pendeta, yang penting setia saja kan cukup. Tunggu dulu, setia memang baik. Bahkan Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, Yesus disebut yang setia dan yang benar. Tapi kalau cuma setia tanpa berbuah, ini berbahaya. Makanya Tuhan menginginkan hidup kita itu berbuah, bahkan berbuah tetap, ya, berbuah banyak, berbuah lebat dan tinggal tetap. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa pernah menjadikan Kristus pusat dalam hidup kita, maka tidak akan pernah terjadi hidup kekristenan yang berbuah ketika kita dengan sengaja menjadikan Kristus Raja, pusat dari segala sesuatu di dalam diri setiap kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi saudaraku, di seluruh aspek kehidupan Rasul Paulus, dia menaklukkan diri, ya, menaklukkan diri dengan kepemerintahan daripada Yesus Kristus. Menaklukkan diri dan menjadikan Yesus Kristus jadi pusat dari segala kehidupan setiap kita. Ya, pusatnya bukan cuma dalam kehidupan roh. Memang manusia kita sejati adalah manusia roh. Ada ungkapan berkata, the real you is your spirit. The real you is not your body, but the real you is your spirit. Keadaanmu yang sesungguhnya adalah rohmu, bukan badanmu. Betul, keadaan kita yang asli adalah roh. Karena kita manusia roh yang punya tubuh, yang tinggal dalam tubuh dan yang punya jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan. Tetapi menjadikan Kristus sebagai pusat bukan cuma di dimensi roh kita, tapi juga dia harus jadi raja di dimensi yang berikutnya, dimensi yang disebut jiwani kita. Ya, apa saja pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Yesus harus jadi raja di situ. Ya, karena apa? Karena tidak ada pribadi lain yang mau mati buat pengikutnya. Coba cek di seluruh dunia. Anda boleh mengenal dan mendengar nama-nama besar dari pemimpin-pemimpin tertentu. Mereka tidak mau mati bagi para pengikutnya. Tapi ada satu-satunya pribadi yang rela mati, saudaraku, bagi kepentingan para pengikutnya. Dialah Yesus Kristus. Makanya dialah yang layak harus menjadi pusat sentral kehidupan setiap kita. Dan kematian Kristus di atas kayu salib menyucikan dosa para pengikutnya. Menyucikan dosa setiap kita. Hanya Yesus Kristus yang menggaransi darahnya sanggup membereskan dosa. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang hebat di dunia ini, tapi tidak ada satu pun yang bisa menggaransi dosanya bisa diampuni bila percaya kepada Dia. Hanya Yesus Kristus. Para pemirsa Mimbar Bethel yang saya kasihi, mari saya mau katakan, kalau Anda hari ini bingung, Anda tidak tahu, Anda sadar Anda orang berdosa, dan Anda ingin keluar dari kehidupan dosa karena begitu menjerat, dan itu pasti membuat Anda gelisah, membuat Anda stres, Anda tertawa tapi hatimu sedang menangis. Ada kabar baik buat Anda. Sekalipun dosamu besar, dosa apapun, asal hari ini kamu membuat keputusan untuk bertobat, merendahkan diri, membuka hatimu, mengakui dosa kesalahanmu di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Kristus, dan mengundang Dia masuk dalam hatimu sebagai Tuhan Juru Selamat Rajamu, maka saya percaya dosamu pasti dibereskan. Wow, akan disucikan, dikuduskan dengan darahnya yang mahal yang disediakan buat Anda, bagi Anda yang membuka diri, dan Anda akan menerima kasih karunia keselamatan yang disediakan. Sebab itu ini jaminan yang
hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jaminan yang lain. Karena Alkitab berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali dalam satu nama. Nama itu ialah Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi hanya ada satu jalan untuk sampai kepada sorga. Dan jalan itu disebut jalan di dalam Yesus Kristus. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tidak berkata, aku mempunyai jalan. I have a way. Kalau orang berkata, aku mempunyai jalan, itu artinya bisa diambil. Tapi dia bilang, aku adalah jalan. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berani berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup kecuali Yesus Kristus. Jadikan dia Tuhan Rajamu dan biarkan dia menjadi pusat dari segala sesuatu. Sebab di seluruh dunia ini, kalau boleh diklasifikasikan, ada 4 tipe manusia. Yang pertama disebut people who watch things happen. Orang yang cuma bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, ada orang-orang yang cuma bisa menonton, watch things happen. Ya, tapi ada orang yang kedua, people who let things happen. Orang yang cuma bisa membiarkan semua itu terjadi. Qui sera, whatever will be. Ya, let it be gitu ya. Tapi ada orang ketiga, people who ask, yang bertanya, what happened? Ada apa ini? Ada apa ini? Karena ada orang begitu ya, suka tanya, ada apa gitu ya. Tapi saya berdoa, warga kerajaan, pemirsa daripada Mimbar Bethel ini, Anda justru menjadi orang yang keempat. Tipe yang keempat ini disebut people who make things happen. Ini adalah orang-orang yang membuat sesuatu, pembuat sejarah ini ya. Yang bukan cuma tanya ada apa, yang cuma nonton saudaraku, ataupun membiarkan sesuatu terjadi. Tapi dia adalah orang-orang yang pembuat sejarah, yang membuat sesuatu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini adalah bilangan orang-orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya. Orang-orang seperti ini tidak akan menunggu, tapi dia akan punya inisiatif. Karena ketika kita menjadikan Kristus menjadi pusat dalam segala sesuatu, artinya totalitas kita mau meneladani dia sebagai pusat dalam kehidupan kita. Bukan cuma kehidupan roh, tapi kehidupan jiwa nih, pikiran, perasaan, kehendak kita. Semuanya ditundukkan, diselaraskan dengan kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pikiran kita yang suka menerawang, yang bukan-bukan, bahkan bisa jadi dikuasai pikiran najis. Hati-hati dengan tontonan-tontonan film, tontonan yang kita bisa lihat, akses di HP kita yang menyajikan pornografi begitu gamblang. Saudaraku, hati-hati dengan ini. Kita harus belajar menawan pikiran kita. Jadikan Kristus jadi raja, jadi pusat di pikiran kita. Sehingga Filipi 4 ayat 8 itu yang kita kerjakan. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang murni, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kita pikirkan, itu yang boleh kita izinkan menguasai pikiran kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang menjadikan Yesus Kristus pusat dalam pikirannya jauh dari kehidupan dikuasai stres, apalagi depresi. Karena akan diberikan ketenangan di dalam pikirannya, keteduhan di dalam perasaannya. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu lagi. Ya, jadikan dia raja. Jadikan Yesus Kristus pusat kehidupan kita dalam segala sesuatu, termasuk di perasaan kita. Jadikan dia Tuhan yang menguasai kita dengan perasaan Kristus. Contohnya apa perasaan Kristus? Alkitab banyak menyebutkan ketika Yesus melihat orang yang lemah, Yesus melihat orang yang sakit, Yesus melihat orang miskin, orang kekurangan. Alkitab sering mengatakan ini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, compassion. Ini lebih tinggi daripada sekedar simpati. Ini bahkan lebih tinggi dari empati. Ya, karena compassion. Kalau simpati itu cuman kasihan ya. Kalau empati itu
sudah mulai merasakan penderitaan orang lain, itu bagus. Seperti kita memakai sepatu orang lain gitu ya. Tetapi kalau compassion, belas kasihan, itu bukan cuma sekedar berperasaan, tapi ada tindakan action. Begitu Yesus melihat orang-orang yang menderita, Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Enggak cuma tergerak oleh belas kasihan, ada action, ada tindakan nyata. Yesus sembuhkan yang sakit. Yesus buat mujizat bagi yang kelaparan. Yesus menolong orang-orang yang tidak mampu. Ada kenyataan ketika Yesus Kristus jadi raja dan pusat dalam kehidupan kita, maka kita juga tidak akan cuma berhenti di teori. Pasti ada tindakan nyata dalam hidup setiap kita. Dan itu artinya kita menjadi pelaku kehendak Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Ya, ini akan menjadikan hidup kita menjadi bergairah. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, mari akan saya tunjukkan. Selain itu, dia jadi raja, jadi pusat. Bukan cuma di dalam roh, tapi di jiwa kita. Mulai pikiran kita. Lalu apalagi perasaan kita. Lalu apalagi kehendak kita tentunya. Yes, ini penting sekali. Harus kita belajar untuk melatih supaya kehendak pribadi kita tunduk kepada kehendak Kristus dan mengikuti apa maunya Tuhan. Sehingga kita berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan, itu yang aku lakukan. Bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Saya melihat ada banyak orang Kristen berdoanya maksain Tuhan supaya agenda pribadinya diikuti oleh Tuhan. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa doa yang benar adalah ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Banyak orang coba mengutip Yakobus 5:16 bagian B saja. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mereka cuma mengutip ayat itu. Padahal kehendak Tuhan supaya ada doa yang benar. Ayat 16a harus dibaca. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ketika Yesus Kristus dari pusat dari segalanya, maka mudah kita ketika kita bersalah, kita mudah mengakui kesalahan kita. Ketika Yesus Kristus menjadi pusat dalam hidup kita, kita mudah sekali dengan senang hati untuk saling mendoakan. Dan tentunya itulah yang mengakibatkan menjadi sembuh. Sembuh hubungan suami istri, sembuh hubungan kita dengan Tuhan, sembuh hubungan kita dengan sesama kita. Baru Yakobus 5:16b akan terwujud. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, warga kerajaan, pemirsa Mimbar Bethel sekalian, jadi terobos sampai kepada kehendak kita ini. Tunduk kepada kehendak Kristus. Ikuti kehendak Tuhan. Percayalah. Saya garansi lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan menjanjikan perjalananmu, kamu akan bersikap hati-hati. Kamu akan dibuat Tuhan berhasil, malahan beruntung. Dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9. Memang seringkali Tuhan izinkan ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah. Nggak apa-apa. Itu sedang dilatih otot rohani kita supaya menjadi kuat kokoh. Dan jangan lupa di tengah kesulitan sekalipun, Tuhan tetap menyediakan bagi orang yang menjadikan Kristus pusat segalanya. Tuhan sediakan apa yang disebut dengan sufficient grace. Anugerah yang cukup. Seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 dan seterusnya. Dia pernah berkata bahwa ada duri dalam daging. Ada utusan iblis yang diizinkan Tuhan datang dalam dirinya. Dan Rasul Paulus berkata, sudah 3 kali aku berdoa supaya utusan iblis ini jangan menggocoh aku. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Rasul Paulus berkata, oleh sebab itu aku terlebih suka dalam kelemahan. Karena ketika aku lemah, di situ aku kuat. Kenapa? Ada anugerah yang memberikan dia mampu teguh berdiri. Standing grace. Ada anugerah yang membuat dia teguh. Anugerah cukup.
dia bisa melewati kesulitan. Saudaraku, seorang rasul yang hebat padahal, tapi Tuhan tetap proses supaya dia tetap rendah hati, tidak jatuh dalam kesombongan. Orang yang menjadikan Kristus pusat dalam kehidupannya, orang-orang tersebut akan totally surrender, akan menyerah total dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, bukan memaksa kehendak Tuhan dalam kehendak dirinya supaya diikuti oleh Tuhan. Bahkan ada beberapa orang, mereka membungkus kerohanian mereka dengan rajin berpuasa, rajin berdoa, padahal sesungguhnya mereka sedang memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauannya. Seharusnya berdoa maupun berpuasa, bukan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, daftar list doa-doa. Tetapi sesungguhnya dengan berdoa dan berpuasa, kita sedang menyelaraskan diri kita, mengikuti kehendak Tuhan. Dengan berdoa berpuasa, kita sedang belajar untuk kita memposisikan kita mengikuti kehendak Tuhan. Apa itu artinya? Artinya kita sedang menjadikan Kristus jadi pusat dari segala sesuatu. Nah, ketika roh kita menjadikan Kristus sebagai pusat, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita menjadi Kristus jadi pusat dari segala sesuatu, maka selanjutnya kita juga harus menjadikan Kristus jadi pusat atas apa? Tubuh kita ini. Hahaha, ini dia yang seringkali banyak terjadi. Ya, secara rohani oke. Ya, lalu secara jiwani oke. Tapi saudaraku, soal makanan gak oke. Ada banyak kita sembarangan makan. Ya, padahal Alkitab berkata, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalamnya. Firman Tuhan mengingatkan barang siapa dengan sengaja membinasakan tubuh, Tuhan akan membinasakan dia. Sebab itu mari kita jaga makanan kita. Kita jaga. Olahraga memang sedikit faedahnya, Rasul Paulus katakan. Tapi bukan berarti tanpa faedah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika saya tidak rajin olahraga, hari Minggu ibadah 3 kali aja. Pulang gereja udah rasanya capek, lelah sekali. Tapi begitu saya putuskan untuk saya rajin berolahraga. Tiap hari saya treadmill, jalan cepat. Kurang lebih 5 km setiap hari saya lakukan itu. Karena saya ingat bahwa tubuh ini bait Allah yang harus dijaga baik-baik. Apa yang terjadi? Puji Tuhan. Bahkan saya bisa mampu dalam hari Minggu. Saya bisa berkhotbah sampai 6 kali. Dan itu pun masih segar bugar. Oleh sebab itu ini jadikan Kristus pusat dalam diri kita, termasuk dalam tubuh kita. Hati-hati soal makanan itu. Satu kali saya ingat 21 Maret tahun 2020 waktu COVID awal-awal di Indonesia. Saya sudah kena COVID. Dan paru-paru saya di CT scan putih semuanya. Saya batuk keras, panas tinggi 39,2 dan terus panas itu menguasai saya. Lalu saya buang-buang air, hilang rasa di lidah. Dan pada waktu itu kalau PCR hasilnya 8 hari baru selesai. Tapi dokter saya karena dokter yang pintar dia bilang ini pasti COVID. Kalau sekarang enak ya PCR 4 jam udah selesai. Zaman itu nggak bisa butuh 8 hari. Betul 8 hari kemudian ketika saya sudah di rumah sakit hasilnya keluar saya memang positif COVID. Ingat waktu itu tidak ada vaksin. Waktu itu tidak ada obat. Jadi saya sudah, dokternya bahkan ketika saya sudah sembuh dia bilang, dia ajak makan saya. Dia berkata, Pak Roni, waktu Bapak sakit COVID itu kami dokter bingung obatnya apa. Karena masih awal, COVID awal di Indonesia. Saya minum bermacam-macam. Saya ingat sekali saya minum obat dan vitamin itu 11 butir. Aduh begitu melelahkan sekali. Enggak enak semuanya yang terjadi saudaraku. Dan di tempat pembaringan di rumah sakit, saya ada di rumah sakit. Dan saya dapat impresi. Seperti Roh Kudus berkata begini. Untuk melindungi kamu dari kuasa si jahat itu urusanku. Ya, to protect your body from evil is my business kata Tuhan. But to protect your health is your own business. Tapi untuk melindungi kesehatanmu itu urusanmu sendiri. Waduh saudaraku, di tempat tidur itu saya ambil keputusan bertobat. Karena selama ini
saya sibuk pelayanan, saya nggak memperhatikan asupan makanan, saudaraku, saya sembarang makan, saya nggak olahraga, saya tidak istirahat yang cukup, padahal tubuh ini bait Allah yang harus saya kelola. Sebab itu saya bertobat dan kemudian saya ambil keputusan untuk tentunya jadikan Kristus pusat. Sehingga saya kelola tubuh saya. Sekarang saya tiap hari berolahraga. Saya jaga makanan yang saya makan. Saya istirahat yang cukup, saudaraku. Dan saya kelola waktu demikian rupa. Dan saya bersyukur ada kesehatan, ada kebugaran. Saya totalitas sembuh dari COVID. Paru-paru saya bahkan di CT scan kembali dan bersih semuanya. Dokter sampai heran. Saudaraku, mari kita jaga kesehatan kita, ya. Karena memang kita tahu nyawa itu adalah urusan Tuhan, milik Tuhan. Tetapi tugas kita adalah memeliharanya. Menjadikan Kristus center, Christ center, pusat dari segalanya. Termasuk dimulai dari pusat di dalam roh kita. Kristus pusat dalam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Kristus Yesus juga pusat di dalam apa? Kristus Yesus pusat di dalam tubuh kita. Maka ketika tubuh, jiwa, roh menjadikan Kristus menjadi pusat, maka saya percaya perjalanan hidup kita seperti Alkitab katakan Mazmur 84 ayat 7. They go from strength to strength. Mereka berjalan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang selanjutnya. Seperti Alkitab 2 Korintus 3 ayat 18 berkata bahwa kita berjalan from glory to the next glory. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Dan berikutnya firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 16. Dalam kepenuhan Kristus membawa kita berjalan from grace to the next grace. Dari anugerah yang satu kepada anugerah yang berikutnya. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita menjadikan Kristus Raja, Kristus pusat dari segala sesuatunya, maka ini yang akan terjadi di mana perjalanan kita disebut sebagai pelaksana kehendak Tuhan yang kuat di zaman akhir ini. Nah, apa sebetulnya tujuan utama hidup kita? Bukan jadi kaya, bukan jadi terkenal. Tapi tujuan utama hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadikan dia pusat hidupmu. Jadikan dia raja di dalam kehidupanmu. Amin. Mari pemirsa, kita akan berdoa. Dan bagi saudara yang ingin menjadikan Kristus pusat hidup saudara, taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa Sorgawi, firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu berdoa oleh Roh-Mu yang kudus, memberi hikmat pengertian, dan oleh kasih karunia memampukan setiap kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu yang mau menjadikan Engkau pusat, tuntun mereka di jalan-Mu, supaya lewat roh, jiwa, tubuh mereka menjadikan Kristus pusat, Kristus menjadi raja. Dan Kau pimpin hidup mereka supaya mereka semua mengikuti kehendak-Mu, menjadi pelaksana kehendak-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini. Dan berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan, pelayanan, kehidupan, studi mereka. Dan biarlah dunia bisa melihat secara nyata Yesus Kristus menjadi raja dan pusat lewat kehidupan mereka. Aku lepaskan berkat ini dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.